Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat pemilu Kabupaten Brebes dimanapun Anda berada. Selamat datang di Spill seputar pemilu dan pemilihan KPU Kabupaten Brebes. Pada hari ini saya sebagai host Ketua Divisi Teknis Pemilu Kabupaten Brebes yang akan menemani tamu kita ini yang sangat luar biasa. Terima kasih. Alhamdulillah beliau di sela-sela kesibukannya bisa hadir di podcast kita kali ini, Pak. Alhamdulillah beliau tamu kita atau narasumber kita hari ini adalah anggota DPRD Kabupaten Brebes yang sudah malang melintang ya. Sudah malang melintang di dunia perpolitikan khususnya di Kabupaten Brebes gitu ya. Nah, tema kita hari ini adalah peran DPRD Kabupaten Brebes dalam pendidikan politik bagi masyarakat. Ini terkait dengan pendidikan politik Pak Dewan ini. Kita perkenalkan dulu ya sebelum kita masuk pada materi kita hari ini. Kita perkenalkan beliau. Monggo Pak Heri perkenalkan diri. Ini biar dari teman-teman netizen di Brebes ini meskipun sebenarnya sudah tahu semua panjenengan, tapi harus kenalan. Iya. Mau silakan Pak Dewan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati tentu saja tuan rumah ini dari KPUD Brebes, Pak Wahadi sebagai Ketua Divisi Teknis Penyelenggaraan KPUD Brebes. Ini saya ngucapin terima kasih diundang di acara podcast Spill ya namanya, jadi Spill Podcast seputar pemilihan dan pemilu. Dan tentu saja kalimat dua ini sangat familiar bagi saya karena memang saya sendiri bergabung di politik itu sejak tahun 2008, Mas Wahdi ya. 2008, sekarang 2025, jadi hampir 17 tahun untuk politik di tingkat kabupaten. Nah, nama lengkap saya Heri Fitriansah, tinggal di Desa Selatri, Kecamatan Larangan ya. Dan kalau di area dapil saya dapil 3, Larangan, Salem, Kecamatan Bantar Kawung. 3 area ini sudah kita jelajahi selama hampir 17 tahun terakhir. Dan pada kesempatan ini saya hadir sebagai Sekretaris Komisi 1 di DPRD Kabupaten Brebes. Kebetulan Komisi 1 itu membidangi kepegawaian, membidangi pelayanan di administrasi kependudukan, kita juga membidangi politik, hukum, pemerintahan, dan juga berbagai hal yang berhubungan dengan birokrasi. Jadi di DPRD itu ada beberapa namanya alat kelengkapan, Dewan ya. Komisi-komisi ini, dan Komisi 1 itulah yang memang pasti erat dengan KPU ya. Dan saya sendiri di Komisi 1 itu sudah sejak tahun 2022. Sekarang 2020 hampir 3 tahun, dan di tahun 2024 kita bareng-bareng berusaha mensukseskan pemilu. Baik Pilkada 2024 maupun pemilu presiden, pemilu legislatif di tahun 2024. Kalau background saya berasal dari Partai Demokrat. Ini kita sudah memiliki kursi 3. Alhamdulillah. Jadi tahun 2009 6 kursi, tahun 2014 4 kursi, 2019 3 kursi, 2024 masih bertahan 3 kursi. Dan kita karena 3 kursi harus bergabung dengan fraksi lain. Dan kita bergabung dengan Partai Amanat Nasional. Jadi kita ada 7 kursi. Jadi fraksinya namanya Pan Demokrat. Pan Demokrat. Singkatannya Pan Demo. Tapi nggak suka demo ya. Malah di demo sekarang ini. Dan ini juga perlu kita jelaskan, memang saya sendiri di luar masalah politik, di luar masalah ke DPRD-an, saya juga aktif di berbagai aktivitas, khususnya di organisasi kepemudaan. Kemudian kalau di
sisi lain di olahraga. Termasuk pernah jadi pengurus Persib ya. Ya, Iya. 2012 Ketua ya. sampai 2022 diamanati ketua klub ya, Oh, ketua klub. umum klub Persib Brebes. Baru di tahun 2022 akhir itu saya jadi ketua ASKA PSSI Brebes. ASKA, Ya, jadi sekarang asosiasi, lebih ke sepak bola lokal, penyelenggaraan, pembinaan gitu. Kalau dulu prestasi terus kejarnya ya kan. Nah, dan ini juga menarik kita diundang di Spill Podcast karena acara seperti ini mungkin sudah menjadi salah satu program-program baru ya yang memang diharapkan bisa menyentuh Ya, beberapa kalangan yang selama ini mungkin kurang tertarik dengan politik atau bahkan lebih ekstrimnya apatis. Jadi itu sekilas pandang, dan kalau usia ya masih antara muda dan tua lah saya ini. 40 masih belum sampai 50 ya. Masih masuk ke pemuda berarti ya. Ya generasi milenial Iya, Nah, oke. Jadi itu sekedar perkenalan, dan mudah-mudahan nanti apa yang dibahas ini bisa menambah ilmu juga buat saya. Dan apa yang saya alami sepanjang perjalanan di DPRD serta tugas voksi yang saya lakukan ini bisa juga untuk berbagi dengan masyarakat, khususnya para pendengar dari Spill Podcast ini ya. Mungkin itu Om Hadi ya, Terima kasih. kepala divisi ya. Terima kasih Pak Hedi. Ini kita memang narasumber kita hari ini sangat kapabel, punya kapasitas yang luar biasa, pengalamannya juga sangat luar biasa di dunia politik dan di dunia kemasyarakatan, terutama khususnya di sepak bola juga Sepak sangat luar bola biasa. lokal tapi lah masih ya. Oke Pak Dewan, ini kita pada materi pembahasan kita bahwa sebagai anggota DPRD Kabupaten Brebes, apa sih yang harus yang panjenengan lakukan ketika sudah menjadi anggota dewan terkait dengan pendidikan politik bagi masyarakat. Artinya kan di gedung DPRD Kabupaten Brebes punya program-program nih untuk pendidikan politik bagi masyarakat. Ini seperti apa kiat-kiat dari DPRD Kabupaten Brebes? Kebetulan memang saya sendiri sangat concern ya, fokus, karena di DPRD ini ternyata bisa dibilang dalam bertugas itu cukup berat karena kita mengemban amanah. Bisa dibilang juga kita bisa bekerja tidak full waktu ya di DPRD itu, tapi kalau di masyarakatnya full waktu. Malah lebih dari 24 jam. Jadi yang saya lakukan sebagai pengalaman pertama ketika dipercaya masyarakat, tentu yang ingin saya lakukan agar ada kontribusi untuk pembangunan di dapil saya. Dan paling utama kita mempelajari regulasi-regulasi, bagaimana cara kerjanya anggota DPRD, kelembagaan DPRD, fungsinya, administrasinya, itu kita memang kupas habis. Apalagi kita sudah punya acuan dasar hukumnya ada di Undang-Undang tentang Pemerintahan Daerah. Jadi kita lebih fokus. Cuma memang kalau di daerah ini beda dengan pusat. Kalau di pusat itu betul-betul fungsi legislatifnya itu kuat karena memang berdiri sebagai badan legislatif kuat ya, lembaga legislatif. Tapi kalau di daerah itu kita dua kaki, namanya penyelenggara pemerintahan. Kita itu termasuk penyelenggara juga, pengawasan juga, sehingga tidak begitu berdiri independen, tapi tetap ada tanggung jawab di dalam pelaksanaan dan perencanaan. Kita juga punya peran besar. DPRD sendiri kalau dilihat ini ada dua area ya. Yang area yang pertama itu kami bertugas sebagai penyusun undang-undang, sebagai pengawas pelaksanaan, dan sebagai fungsi perencanaan di Kabupaten Brebes. Itu di kantor. Satu sisi kita hadir di kabupaten itu kan perwakilan daerah, dapil, daerah pemilihan. Jadi saya sebagai wakil dari dapil ini memang secara regulasi adalah memperjuangkan aspirasi dari dapil.
Sementara sampai ke Brebes tugasnya lebih banyak. Iya. Ya kan lebih banyak. Jadi kita ada dua yang biasa saya lakukan, ibaratnya pekerjaan kantor itu ada di DPRD, kemudian pekerjaan masyarakat saya ada di dapil saya. Jadi kita harus seimbang di dalam menyelenggarakan pemerintahan. Kita nggak boleh terlalu birokrat. Meskipun ya birokrat kita menyelenggarakan pemerintah, tapi satu sisi juga kita harus merakyat, karena memang kita harus datang ke Brebes itu mewakili mereka. Cuma kalimat-kalimat seperti ini kan sudah mulai tidak digemari oleh masyarakat ya, mereka lebih suka action sama sekarang. Lebih suka action, jadi bukti nyata. Ya, kerja nyata, bukti nyata yang bisa dirasakan langsung oleh masyarakat. Kalau hanya ngomong, hanya rapat itu dianggap belum kerja. Baru persiapan kerja. Nah, tapi kalau sudah ada hasil yang dirasakan masyarakat, kita sudah melaksanakan. Kalau di DPRD juga kita tidak hanya fokus di komisi saja. Kebetulan saya juga masuk ke dalam badan anggaran. Banggar di DPRD. Jadi Banggar ini lebih condong ke proses penyusunan APBD. Ya, jadi kita mulai dari persiapan sampai dengan draft APBD kita bahas sampai nanti ditetapkan, paling tidak itu menguras pikiran, karena kalau sudah bicara satu buku APBD ini adalah rencana kerja pemerintah untuk selama 1 tahun, dan itu mencakup 17 kecamatan ya, tidak hanya dapil saya saja gitu. Mungkin sekilas itu tugas di DPRD. Jadi tugas utama kita itu menyusun peraturan daerah, itu fungsi legislasi kita. Apa yang menjadi permasalahan masyarakat yang belum punya dasar hukum atau sudah ada dasar hukumnya tapi sudah tidak seirama dengan perkembangan zaman, kita harus revisi. Terus kita juga di dalam perda ini juga harus menguasai di bidangnya. Perda ini kan ada ratusan perda saat ini. Betul. Kemudian yang kedua itu pengawasan. Nah, ini yang pengawasan ini yang sering dan saat ini lagi dipertanyakan oleh rakyat. Kenapa DPR kerjanya harus mengawasi malah kerjasama dengan pemerintah gitu. Kalau di daerah harus kerjasama, tapi kalau di pusat memang bisa independen. Tapi kalau daerah kita unsur penyelenggara. Dan yang terakhir yaitu masalah budgeting tadi. Jadi kita fokus di sana. Kalau orang desa bilang itu saya diutus dari Larangan, Salem dan Bantar Kaung kerja di Brebes itu untuk menyengket pembangunan sebanyak-banyaknya, mana yang bisa berdampak untuk Kabupaten Brebes ya, khususnya di dapil gitu ya. Beda banget sih kalau dengan bupati. Kalau bupati kan seluruh. Kalau kita ya kembalinya ke dapilnya masing-masing gitu, Pak Wadi. Itu kan terkait dengan keseharian ya. Kegiatan Pak Heri Fitriansyah dalam menjalankan tugas-tugas sehari. Kemudian kita pada konteks pendidikan politik nih, Pak. Pak Heri, kalau melihat masyarakat kita yang sekarang ini kan pendidikan politik tahunya ketika ada pemilu dan pilkada tahunya ya KPU dan Bawaslu kan gitu ya. Ini kan tanggung jawab ya, tanggung jawab. Itu pada saat tahapan, kemudian setelah tidak ada tahapan kan kadang-kadang masyarakat bertanya ini kegiatannya KPU apa? KPU dan Bawaslu apa gitu kan. Makanya kita mencoba untuk sosialisasi. Nah ini terkait dengan kegiatan penyelenggaraan sebagai anggota Dewan DPRD yang sangat punya peran strategis lah terkait dengan pendidikan politik. Artinya DPRD bisa berkolaborasi dengan siapapun kan begitu ya, sebagai lembaga atau sebagai anggota dewan. Nah sebenarnya kolaborasi apa sih Pak yang sudah pernah dilakukan oleh DPRD? Salah satunya kan kemarin dengan pendidikan politik yang dengan Kesbangpol ini. Ya, sudah ada salah satunya itu. Coba bisa disampaikan di sini Pak, biar masyarakat tahu juga gitu loh. Sebetulnya pendidikan politik sangat penting, sangat penting. Karena pada saat ini hampir semua bidang itu beririsan dengan politis. Cuma memang beberapa poin yang perlu saya sampaikan di forum ini, masyarakat tuh kadang taunya politik itu ya pemilihan, kemudian ujung-ujungnya dukung-mendukung, oposisi, mana partai pengusung, mana partai yang tidak mengusung dan sebagainya. Ini sebagai bentuk dukungan dan tidak mendukung. Memang secara
Gamblang karena saya kebetulan suka aktif di bola ya. Ya. Nah, ini bagi para penggemar bola lah. Jadi kalau kita bilang partai politik ini pemilik klub gitu ya, pemilik klub. Pemilik klub. Analogi ya, Analoginya di mana kader-kadernya itu ada yang jadi pelatih, ada yang jadi pemain, ada yang jadi supporter, ada dan sebagainya. KPU ini wasit gitu ya. Ya, katakanlah panitia penyelenggara, bukan wasit ya, panitia penyelenggara pertandingannya ini IO-nya. Jadi memang KPU itu hadir untuk melakukan kompetisi. Jadi pastilah ada singgungan, yang namanya kompetisi ini kan pesertanya banyak, yang bisa meraih tujuan tidak semuanya. Jadi akan terjadi kompetisi dan Bawaslu itu adalah sebagai wasit. Nah, itu pada saat pemilihan umum. Ya, betul. Jadi setelah pemilihan umum kan jadi pertanyaan, ini pertandingan sudah bubar, pemenangnya sudah jelas, ya yang tidak menang juga jelas. Kemudian Pak KPU ngapain? Nah, sebetulnya tidak hanya di sana. Kita sebagai DPRD itu tahu betul bahwa perjalanan politik itu kalau terpilih itu sebetulnya baru mulai, Pak. Iya. Baru mulai. Jadi awal itu ibaratnya kita bertarung masuk ke sebuah arena, terpilih atau tidak terpilih. Begitu terpilih baru sebetulnya kita kelihatan arah politik dan tujuan anggota dewan itu mau kemana. Itu setelah jadi. Dia mendapatkan kekuasaan itu mau diarahkan kemana, dampaknya apakah bisa ke masyarakat atau hanya rutinitas saja yang dijalankan. Jadi kalau bicara pendidikan politik, akhirnya kita sampaikan politik ini kan semacam perjalanan yang tiada akhir. Ya kan? Tiada akhir. Saya terpilih pun, saya tidur pun, saya percaya itu bersikap politis. Kalau orang bilang itu bersikap politis. Tahlil politis ya. Jadi kan tahlil biar dikenal masyarakat. Terus saya juga sering melakukan tindakan sosial pun dianggap politis. Bahkan diamnya orang politik kayak DPRD itu sudah berpolitik. Diamnya ya, diamnya. Sehingga saya rasa kalau pendidikan politik itu tindakan kita aja sudah mencerminkan ke masyarakat kami sedang berpolitik dan masyarakat bisa menilainya. Tapi kalau bicara yang textbook ya atau ilmiah atau yang akademis, memang politik ini harus kita berikan dasar-dasarnya berpolitik. Saya melihat tantangan kita itu sebetulnya ada 3. Sebetulnya tantangan ada 3. Catatan kita nanti ya. Masukan untuk KPU juga ini. Ya, baik KPU, penyelenggara, kemudian Bawaslu ataupun kami peserta. Tantangan yang tidak bisa dihindari selama kita di pemerintahan. Yang pertama itu pertumbuhan penduduk. Ya kan setiap tahun bertumbuh, penduduk bertambah, usianya naik, jumlahnya juga bertambah. Brebes saja sekarang ada 2.050.000 lebih ya untuk penduduk. Kemudian hak pilihnya berada di 1,5 juta 717 kalau nggak salah, ya kan. Nah itu kalau bicara pertumbuhannya kan tidak bisa dihentikan. Sementara tugasnya KPU, kami petugas politik dan sebagainya itu bagaimana angka partisipasi itu ikut naik juga, agar bahwa kerja kita itu benar-benar diikuti oleh masyarakat. Tantangan pertama itu pertumbuhan penduduk, pertumbuhan daripada jumlah pemilih nantinya. Sehingga kalau tantangan ini tidak bisa diperhatikan dengan baik, bisa jadi masalah. Contoh, ini sudah riset dan sudah tahu bahwa kita akan menghadapi bonus demografi nanti 2035 sampai 2045. Puncaknya nanti ada anak-anak dari usia 15 sampai dengan pemuda di usia 40-an. Itu jumlahnya 50% lebih. Jadi kalau penduduk kita 2 juta, itu 1 juta lebih akan anak-anak muda. Iya, yang masih potensial, produktivitas tinggi. Kemudian ya cara berpikirnya juga idealis, harapannya juga tinggi, persaingan secara di kehidupan semakin ketat. Itu juga harus diperhitungkan matang oleh teman-teman, dan kami ingin membekali mereka sebetulnya biar tidak anti politik, tidak apatis politik. Iya betul, itu yang mereka harus sadar ketika mereka memilih sekolah dan nanti kebijakan dalam pendidikan pun itu hasil dari politik. Harus tahu
ketika mereka selesai sekolah mencari pekerjaan, itu juga nanti ada dampak pekerjaan sulit, ekonomi misalkan tambah bagus atau tidak, itu kerja politik yang akan mengakibatkan hal-hal seperti itu. Nah, tantangan yang kedua ini memang perubahan zaman. Nah, salah satunya kita hari ini ya, saya baru diundang podcast sama KPU. Ini bukti bahwa KPU mencoba adaptif dengan perubahan zaman. Perubahan zaman ini khususnya gaya hidup, pola pikir, bahkan kondisi iklim juga berpengaruh terhadap perubahan zaman, dan itu tidak bisa kita hindari, tidak bisa kita lawan. Yang ada kita harus menyesuaikan segera apa yang sudah terjadi. Gaya hidup itu salah satunya tadi, kita itu dulu ibaratnya berpikir untuk memiliki salah satu tata pemerintahan yang elegan, yang kuat, yang sekarang enggak. Pemerintahan itu yang adaptif, yang respon terhadap keinginan masyarakat, yang lentur, jangan yang kaku gitu ya. Sebagainya itu harus adaptif. Nah, yang terakhir ini memang juga sangat penting adalah perkembangan teknologi. Teknologi dengan digitalisasi ini tidak bisa kita lawan. Kita harus mencoba menyesuaikan. Jadi kalau bicara peran politik DPRD di dalam pendidikan, sebetulnya mulai dari tindakannya saja sudah salah satu pendidikan politik, apalagi kalau sering memberikan informasi-informasi kepada masyarakat. Jadi itu yang non formal, yang formalnya jelas ada kita, yang formal kita bikin. DPRD itu sering kegiatan kunjungan ke daerahnya, sering juga melakukan pertemuan dengan warga. Jadi hampir setiap kegiatan warga itu kita diundang. Tahlilan dikabari, kondangan diundang, hajatan, ada kegiatan masyarakat kami juga diundang, dimintain kontribusi pikiran dan sebagainya. Di situ sangat besar peluang kita untuk memberikan pendidikan politik ketika diberi ruang oleh panitia kan ya gitu. Kalau enggak ya kita hadir saja sudah memberikan pendidikan politik. Itu mungkin gambaran-gambaran itu yang formal dan non formal. Peran strategis DPRD itu sangat berperan untuk pendidikan politik. Tanpa harus agenda formal pun kita sudah memberikan pendidikan politik ya. Oke, itu memang posisi strategis DPRD anggota Dewan ini memang sangat berpengaruh di masyarakat. Kemudian kita flashback sedikit ini pada pemilu dan pemilihan di 2024. Ini kan partisipasinya ini menurut panjenengan gimana Pak? Artinya apakah ada peningkatan atau ada penurunan? Kemudian bagaimana kualitas pemilih kita terkait dengan penyikapan pemilih? Kalau di 2024 ini jelas partisipasi saya jamin itu naik. Mungkin tingkat penambahannya cukup signifikan khusus di Brebes karena memang pesertanya ini aktif semua dan memiliki strategi yang all out. Jadi mulai dari pemilu di level DPR RI, legislatif pusat, DPR provinsi, DPRD kabupaten, dan juga presiden. Jadi kemarin tuh persaingan cukup ketat. Sehingga dari ketatnya persaingan dan banyaknya peserta ini pasti akan menimbulkan partisipasi masyarakat yang lebih tinggi secara otomatis tinggi gitu. Karena setiap orang yang berkompetisi pasti punya target, pasti punya strategi, pasti punya keinginan menyentuh pemilih sebanyak-banyaknya. Tapi kalau dilihat karakter pemilih, ya saya harus sampaikan dari tahun ke tahun ini karakter pemilih itu berubah. Semakin cenderung lebih ke apatis dan lebih ke individualis. Jadi mereka itu ketika diberi informasi terkait caleg itu ya hanya menyampaikan bahwa nanti caleg kalau lagi pemilu aja datang, setelah itu kabur, sehingga aroma kental terhadap pragmatisme itu semakin kuat. Pragmatisme ini nggak harus money politik nggak ya, ada transaksional enggak,
Tapi mereka itu seakan-akan akan memanfaatkan momen itu. Ada yang kepentingannya pribadi, ada yang kepentingan wilayah, ada golongan. Jadi bagaimana caleg itu diuji benar-benar luar biasa di periode 2024 kemarin. Ibaratnya sosialnya dituntut, kemampuan berpikirnya dituntut, intelektualnya dituntut, finansialnya dituntut. Benar-benar yang pemilu 2024 itu kalau bahasa ekstrimnya ya agak bobrok sedikit itu. Jadi bobroknya itu dari segi tidak terciptanya demokrasi yang ideal. Tidak ada. Kalau saya contohkan ya, saya contohkan saja. Kebetulan 2024 juga momen saya bisa mendapat suara luar biasa besar. Tapi bagaimana cara saya mendapatkan suara besar ini kan dengan saya caranya bertemu masyarakat sebanyak-banyaknya. Ya. Tapi prakteknya ada orang yang nggak pernah ketemu tapi suaranya banyak juga. Yang ditemui apa di sana? Nah, kita tahu lah, nggak bisa kita tutup-tutupi, itu transaksional cukup tinggi. Tapi transaksional ini sebetulnya tidak berubah hanya politik ya, tapi lebih penting bagaimana bargaining antara pemilih dengan yang dipilih. Ada yang bargainingnya posisi jabatan, ada yang bargainingnya posisi keluarga, ada yang bargainingnya duit, ada yang bargainingnya pembangunan, ada yang bargainingnya keagamaan, ada yang bargainingnya hal itu. Jadi pemilu 2024 bagi saya sebagai salah satu peserta ini salah satu pemilu terberat. Berat ya, Yang saya langsung hadapi, ya. Dan kalau bicara jujur itu saya kemarin itu potensi saya itu 99% saya keluarkan. Dari strategi, waktu, biaya, tenaga, saya betul-betul all out. Dulu itu saya sering delegasi ya. Delegasi itu tim sukses yang bekerja, bergerak. Kemarin itu enggak, semuanya saya yang turun. Karena yang kita hadapi memang kemarin itu head to head antar calon. Bukan lagi kehebatan tim sukses saja, tapi antar calon sudah dipertarungkan. Dan Pak Wahdi tahu lah KPU ini juga mengalami banyak laporan. Iya betul. Saking serunya pertarungan. Ya saya juga bisa ngomong karena menang enak ini. Kalau kalah juga nggak enak ngomongnya. Pan ngomong pelot juga. Tapi saya akui pemilu paling kental aroma politik, paling kental aroma transaksional, paling kental kepentingan itu 2024. Dan saya berprediksi 2029 bisa lebih dahsyat lagi kalau tidak dipertimbangkan dari sekarang itu, Mas. Jadi ya baiklah kita diskusi kayak gini baik nih, nanti biar pemilu 2029 atau selanjutnya itu ada perubahan gitu ya. Jadi jangan terus kemudian kayak diadu banteng betul ini antar peserta. Ini ibaratnya peserta yang kekuatannya punya ternak kambing dikeluarkan ternaknya, yang punya ternak ayam keluarkan ternak ayam. Jadi kemarin tuh benar-benar all out. Tapi untungnya saya bisa lolos ya. Lolos juga berkat doa masyarakat, berkat kekuatan tim sukses, berkat keluarga. Ya, alhamdulillah masih diterima oleh masyarakat, Mas Wahdi gitu. Ya, ini memang pertarungan 2024 sangat luar biasa ya Pak. Ya, dari 4 pemilu yang saya ikuti ya, ini paling seru di 2024. Karena ya itu tadi bahwa berarti kemungkinan kualitas pemahaman politik masyarakat ya seperti itu masih kurang. Ini PR kita bersama ini hanya sebagai anggota DPRD kita yang di KPU untuk bisa terus mensosialisasikan pentingnya partisipasi masyarakat terkait dengan pemilu dan pemilihan, karena memang setiap suara Anda itu menentukan arah bangsa dan arah negara. Jadi kita lebih fokus untuk memilih mengetahui calon-calon kan gitu ya Pak, calon-calon anggota dewan, calon bupati, calon presiden. Jadi seperti itu untuk teman-teman podcast. Kemudian mungkin ini pertanyaan terakhir ini Pak Heri ini terkait dengan harapan ya. Sebagai Pak Heri Fitriansah ini yang sudah berapa periode Pak? Sudah 4 ya, sudah 4 periode, artinya sudah sangat luar biasa. Nah ini bagaimana harapan panjenengan sebagai anggota dewan ini terkait dengan politik yang ada di masyarakat Kabupaten Brebes ini, harapannya seperti apa
pada pemilu 2024 atau ini Ya. pengen seperti apa itu Pak? Ya, sebetulnya kita kalau sebagai bagian dari peserta ya pengennya adem-adem aja ya, adem-adem aja. Tapi kita bukti di tahun 2025 ini aja masyarakat cukup keras mengkritik DPRD terpilih ya. DPRD terpilih itu dikritik habis. Bahkan ada yang rumahnya itu dijarah Iya. rakyat, dan saya merasakan ini ada kegundahan oleh masyarakat kita, ada kekecewaan, ada kemarahan yang mereka nilai itu, masyarakat menilai bahwa produk pemilu 2024 masih menyisakan banyak kekurangan. Ya. Saya hadir di beberapa acara pada saat demo-demo besar-besaran itu terjadi. Berbes juga kena dampak ya dari demo itu. Kami berhadapan dengan banyak mahasiswa yang dipertanyakan itu 3 sebetulnya. Terkait dengan kualitas anggota dewan menurut mereka, versi mereka. Mereka mengukur kualitas itu yang pertama dari public speakingnya. Ya. Kenapa sih jadi anggota dewan kok tidak mampu berkomunikasi baik dengan rakyat, padahal kan kamu atau saya itu ditugaskan sebagai wakil rakyat. Nah, memang sebetulnya upaya ini sudah banyak dilakukan oleh semua partai dengan pendidikan-pendidikan di tingkat partai politik masing-masing. Ada katakanlah peningkatan kapasitas ya. Kemudian secara kualitas sudah dipertanyakan. Yang kedua juga masyarakat menanyakan bagaimana cara partai politik itu merekrut calon. Ya. Ya, saya punya pengalaman. Memang saya pernah juga jadi ketua DPC. Oh iya, betul Akhirnya ya. ketua Dewan Pimpinan Cabang untuk Partai Demokrat. Iya. Di 2019 itu saya salah satu pengambil kebijakan di tingkat kabupaten. Ketika kita membuka bakal calon untuk pemilu 2019, pada saat itu saya malah kesulitan cari calon. Ada dapil tertentu yang mungkin ramai peminat, ada dapil tertentu yang bahkan kurang peminat. Nah, sehingga pada saat itu ya yang kita lakukan adalah menggugurkan kewajiban. Ketika partai menentukan tugas, kamu harus mencari pemenuhan kuota untuk pendaftaran. Ya, maka siapapun yang berminat akhirnya kita ajak. Tanpa lagi melihat kualitas. Nah, di sini peran dari para pendengar masyarakat itu sangat penting. Bahkan kalau mereka berharap, rakyat berharap kualitas calon atau kualitas DPR bagus, itu justru dari situ. Tolonglah teman-teman yang memang merasa cakap dalam berpolitik, cakap dalam bermasyarakat, cakap di pendidikan, cakap dalam karir, ayo bergabung di partai politik gitu. Biar nanti kalau orang-orang bagus ini nyalon, yang terpilih juga bagus Ya, lah. punya kapasitas. Manapun bagus kalau kualitas. Nah, tapi kalau misalkan yang daftar ini hanya pemenuhan kuota gitu ya, pemenuhan kuota dengan kapabilitas terbatas, kemampuan terbatas, ya yang terpilih terbatas juga gitu loh Pak. Ya ini kan penting ya, jadi sosialisasi KPU ini dari sekarang harus mulai kuat. Karena tuntutan Gen Z saat ini dari kejadian yang kita alami betul-betul fatal di 2025 itu, mereka menyoroti tidak hanya kuantitas politik partisipasinya, tapi sudah melihat produk dari politik ini dianggap tidak berkualitas. Saya jelaskan, kami berusaha, para partai-partai politik sudah berusaha mencari calon, bahkan membuka seluas-luasnya, selebar-lebarnya, tetap saja kurang. Sampai mau penutupan, kita masih kurang kuota. Dan saya nyadarin, fair-fair aja, yang lolos dalam pendaftaran itu tanpa melalui seleksi ketat kualitas, hanya administrasi ya cara kasarannya. Oh ini jasa apa? SMA? Ya wis bisa SMA. Buta ranking buora sekolahnya kan kita nggak peduli. Yang penting dia punya ijazah SMA ya. Jangan sampai nanti jadi ijazahnya dipertanyakan. Oh ini belum lihat kualitasnya sekolah aja, ini ijazahnya sudah dipertanyakan ya. Tapi alhamdulillah saya diberi tugas pada saat itu tidak ada masalah dengan syarat-syarat administrasi. Jadi
pendidikan politik penting nggak? Sangat penting Pak saat ini. Kalau memang rakyat menuntut produk politiknya berkualitas, ya tidak hanya pada saat pemilu, tapi pada saat rekrutmen. Ya. Rekrutmen calon bupati, calon gubernur, calon presiden, calon legislatif. Ayo yang berkualitas menurut masyarakat didorong untuk maju. Tapi secara fair memang satu sisi administratif, satu sisi kekuatan politik, satu sisi kemampuan, ada yang sedikit membuat masyarakat ini takut berkompetisi, yaitu kebutuhan finansial. Ya, salah satunya itu ya. Kebutuhan finansial ya boleh ya, ini tambah nanti di dalam penjelasan saya bisa diperjelas. Jadi berpolitik sekarang beda dengan 4 periode yang lalu, 20 tahun yang lalu, 10 tahun yang lalu. Ini di 2009 lah itu ya. 2009 saya nyalon, saya harus sampaikan tidak begitu besar. Ya itu. Ya, nah sekarang ini tuntutannya ada 2. Kos sosial dan kos politik. Ya. Dulu itu pertama kali nyalon kita hanya kos sosial aja. Tahun 2009. Nah di tahun 2014 kos politiknya yang tinggi, kos sosialnya nggak begitu tinggi. Iya. Sekarang 2024 kos sosialnya tinggi, kos politiknya tinggi. Apa maksudnya kan gitu ya? Kalau ini kan bahasa saya, nggak ada ilmiahnya. Kos sosial itu contohnya apa? Kalau kita nyalon, baru geger-geger mau nyalon saja, sudah datang proposal kegiatan masyarakat, sudah datang tuntutan. Sehingga ini kos sosial, boro-boro belum berlari ke elektabilitas ini, berusaha popularitas ya, itu sudah menimbulkan biaya yang tinggi. Kalau udah itu harusnya nyalon loh, dijaluki bantu lo tahu bantu gitu ya. Itu fakta loh di lapangan, fakta gitu ya. Terus kos politik itu apa? Contoh, kita mau daftar aja sudah butuh melakukan tes kesehatan. Kalau orang dari Bumi Ayu datang ke Brebes saja sudah menimbulkan biaya yang tidak ditanggung oleh partai politik. Kemudian ketika ada rapat, ketika ada apa, kan nggak ada yang membiayai. Yang membiayai adalah dirinya sendiri. Itu kos politik ya. Belum lagi kalau sudah arena pertarungannya berbau money politik. Nah itu udah lebih berat lagi. Baru kos politik dan kos sosial saja sudah tinggi ya. Untuk kabupaten aja sudah cukup tinggi. Masa nggak tutup-nutupi lah. Saya pernah nanya kepada teman saya yang nyalon, minimal nyalon habis berapa sih sampai jadi calon? Mulai dari daftar bolak-balik 10 juta habis ya. Itu baru mau mencalonkan ya. Guru mulai nomor urut iya mau mencalonkan. Diundang ke Semarang pelatihan ini, diundang ke sini, diundang ini, itu saja sudah menimbulkan biaya. Kos ya. Iya. Kalau memang partainya punya kas bagus, mungkin awalnya ditanggung oleh partai politik, tapi tidak semuanya ditanggung oleh partai politik. Itu baru mau daftar, mulai SKCK, ijazah, misalnya kuliah di mana ngetunjuk ijazah, legalisir. Kalaupun dia memang ada masalah kependudukan harus dibenarkan. Itu ya nggak lebih dari 10 juta nama. Itu belum kos sosial sama money politik ataupun berbau-bau money politik. Itu yang saya harap dengan adanya Spill ini, podcast, KPU harus bisa mengajak orang itu persiapan menghadapi pemilu berikutnya. Tidak hanya partisipasi, tidak hanya jumlah pemilih, tapi calon-calon ini coba nanti betul-betul diberi ruang, dipublikasikan, dan KPU bersifat netral untuk mengurangi kos politik dan kos sosial mereka. KPU ikut mensosialisasikan dengan baik yang memang sesuai porsinya. Jadi kalau KPU bisa seimbang di sana, tidak condong ke incumbent, itu nanti adil bagi para peserta baru. Belum bertarung aja kan populer, mesti populer yang incumbent ya kan. Jadi kan menangin kami, sehingga kos politik dan kos sosial yang dibutuhkan peserta baru itu biar tidak begitu tinggi Pak. Jadi ini saya rasa bagus acara podcast Spill Podcast ini. Ayo arena pemilu itu digunakan untuk benar-benar tidak hanya kuantitas partisipasi saja, tapi ini tuntutan masyarakat sudah meningkat. Mereka meminta kualitas. Ya, jadi yang dikritik kemarin rakyat itu kan omongan.
betul. Omongannya anggota dewan yang dianggap tidak memiliki kemampuan public speaking ya, memanasi rakyat gitu ya. Kayak kita diserang masalah tunjangan, masalah ini, sebetulnya kalau bisa menjelaskan dengan baik, ya tetap ada yang menerima, ada yang enggak, tapi tidak begitu keras. Tidak begitu keras. Tapi karena kemampuan mungkin yang diajukan oleh para katakanlah narasumber yang dari partai-partai politik atau dari anggota dewan ini, penjelasan tidak diterima oleh rakyat, akhirnya marah gitu. Framingnya apalagi sekarang video edit, video AI semuanya membakar emosi masyarakat. Dan kami menerima mungkin sebagai evaluasi masyarakat menuntut dewan harusnya aktif, dewan harusnya merakyat, dewan itu sederhana hidupnya. Itu kan tuntutan mereka. Kami menerima itu, bahwa mungkin kami dianggap buang-buang duit negara tapi hasilnya tidak dirasakan oleh rakyat. Nah, kami menjadi tantangan sisa masa jabatan kami ini, kami ingin membuktikan lah kepada masyarakat kami bekerja dengan baik. Urusan nanti dipilih atau tidak dalam pemilu berikutnya itu menjadi nomor 2. Sekarang kita PR habis dikritik, bahkan kantor dibakar ya kan. Itu kan sudah peringatan keras ya. Kalau di bola itu sudah kartu merah ya. sudah bukan kartu kuning lagi itu, kantor dibakar ya kan, itu ya. Itu amarah. Mungkin itu Pak Wade, semoga KPUD Brebes bisa menangkap apa yang dikehendaki oleh masyarakat. Jadi kalau masyarakat melihat pemilu nanti bagus, kualitas pesertanya bagus, juga insya Allah peserta pemilu ini bisa menarik pemilih lebih banyak lagi, dan yang berkualitas khususnya generasi-generasi baru mungkin akan datang ke TPS karena pengen jagoannya itu menang. Ya. Terima kasih Pak Heri Fitriansyah obrolan kita hari ini. Mudah-mudahan yang disampaikan beliau saya tidak akan menggarisbawahi. Ini adalah sesuatu yang memang terjadi di masyarakat, bahwa tugas kita adalah mensosialisasikan terkait dengan pemilu dan pemilihan. Artinya bahwa pemilu dan pemilihan tidak setelah tahapan selesai, itu tidak. Artinya sosialisasi kita terus dilakukan dengan DPRD juga kita lakukan, dengan pemerintah juga kita lakukan. Artinya pendidikan politik kepada masyarakat terus kita sosialisasikan supaya bahwa pemahaman nanti memilih terkait dengan nanti pemilu di ini Mas belum juga jelas, artinya karena ada putusan MK itu ya, jadi saya sih berharap 2031 lah. Ya nanti kita menunggu regulasi saja. Ya kalau Pilpres tetap 2029, saya berharap di 2031. Tugas kita sebagai penyelenggara pemilu dan mitra kita DPRD, bareng-bareng kita untuk bisa mensosialisasikan pendidikan politik agar masyarakat juga paham, artinya bahwa tugas-tugas kita itu tidak sampai pada saat tahapan sudah selesai. Terima kasih sahabat Spill KPU Kabupaten Brebes. Mudah-mudahan hari ini obrolan-obrolan kita dengan narasumber yang sangat luar biasa, punya kapasitas yang sangat luar biasa, dan humble orangnya ya. Untuk sebenarnya kita ngobrol masih betah ya. Tapi nggak ada kopinya ini. ini sebagai masukan. Ini mudah-mudahan kegiatan kolaborasi kita dengan DPRD itu berlanjut, tidak hanya sekali gitu, tapi nanti kita ada sesi-sesi selanjutnya. Mudah-mudahan lebih bermanfaat kepada masyarakat Kabupaten Brebes ya. Artinya bahwa ini loh kerja-kerja DPRD tidak hanya duduk manis di ruang rapat ya, tapi ternyata kegiatan beliau sangat luar biasa. Tidak hanya satu kegiatan ya, artinya di kantor dan di masyarakat gitu. Jadi memang
pepatah mengatakan kalau tidak kenal yang tidak sayang gitu kan. Jadi memang ketika belum memahami tupoksi dari DPRD ya bisa jadi kita tidak sayang kepada DPRD, tapi memang makanya kita harus tahu kegiatan-kegiatan beliau. Mudah-mudahan kita kolaborasi kita tidak sampai di sini saja Pak Heri, nanti ada sesi-sesi selanjutnya dengan tema yang lebih menarik lagi ya. Oke, terima kasih Pak Heri atas waktunya. Terima kasih. Sukses selalu. Mudah-mudahan di 2000 berapa nanti bisa terpilih kembali ya. 2031 kalau gitu. Oke, sahabat podcast kita hari ini kita cukupkan. Kita mengucapkan alhamdulillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.